Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ketika Yu Jing mendengar itu, tubuhnya juga memancarkan petir pada saat yang bersamaan. Harimau api juga merasakan aura yang berbahaya. Api merah segera melonjak di tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Yu Hui dan Yu Jing dengan tajam. Sementara itu di tempat lain, Xiaoyan dan lainnya telah sampai di lantai pertama hutan mayat. Ayo pergi ke lantai 2 untuk melihat, kata Xiaoyan segera melesat. Yueru dan Mu Peng dengan cepat mengikuti. Di tempat lain, Yu Hui dan Yu Jing bertukar pandang sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah harimau api dan berkata dengan dingin, awalnya, gerakan ini khusus digunakan untuk menangani Mu Yingying, tapi karena kamu bersikeras menghalangi kami, jangan salahkan kami, kata Yu Hui. Setelah mengatakan itu, petir di tubuh mereka segera meletus dan menyatu akhirnya berubah menjadi Raja Serigala besar yang melolong ke langit. Mu Ying sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu, sebelum melirik ke arah harimau api. Jangan khawatir tentang itu, macan besar, bersiaplah menyerang, kata Mu Ying dengan dingin. Serigala perak besar yang diselimuti petir menatap tajam ke arah harimau api. Dia sepertinya merasakan kekuatan api harimau yang menakutkan. Ini adalah keterampilan bertarung pemanggilan yang langka. Tampaknya latar belakang kedua orang itu tidak kecil, pikir harimau api. Dia lalu menatap serigala guntur biru perak di depannya. Itu adalah monster yang sebanding dengan puncak Kaisar Dou bintang 4, dan kekuatannya sendiri sebanding dengan Kaisar Dou bintang 5. Nampaknya ini akan jadi pertarungan yang sengit. Serigala perak melolong ke langit, dan kemudian menyerang harimau api. Melihat itu, harimau api dengan ganas menghadapi serangan serigala perak. Yu Hui, apa menurutmu serigala perak bisa menghadapi harimau api? Tanya Yu Jing. Aku tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kita memanggil Raja Serigala Perak. Namun, gulungan pemanggilan Raja Serigala Perak bahkan membuatku membuang banyak kekuatan untuk mendapatkannya. Seharusnya kekuatannya tidak boleh diremehkan, kata Yu Hui. Raja Serigala mengangkat cakar yang panjang membawa kekuatan tajam saat menghadapi harimau api, namun harimau api menamparnya dengan keras. Tamparan harimau tampaknya menjadi pukulan sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang kuat saat menghantam cakar Raja Serigala. Jika tidak ada pertahanan serigala yang kuat, pukulan itu cukup untuk melukainya. Meskipun serangan serigala sangat cepat, namun itu tidak bisa lepas dari penglihatan harimau api yang segera berbalik dan ruang membeku dipadatkan sekali lagi, dan serangan kuat dari Raja Serigala Perak dipatahkan. Pada saat serigala perak dikunci oleh pemadatan ruang, harimau api langsung menyerang sekujur tubuh Raja Serigala. Meskipun sebagian besar serangan harimau diblokir oleh pertahanan Raja Serigala, namun masih ada 3 luka terbuka dan berdarah di tubuh serigala. Raja Serigala melolong dengan keras. Dia tak menyangka harimau api akan menggunakan teknik pembekuan ruang dan membuatnya menderita kerugian besar. Sesaat kemudian petir melonjak di seluruh tubuhnya. Ia tahu jika api biru di tubuhnya tidak padam sesegera mungkin, maka lukanya sendiri akan semakin meluas. Ketika harimau api melihat itu, dia tidak berhenti dan terus menyerang serigala perak. Yu Jing nampak tertegun saat dia melihat serigala perak yang langsung dihancurkan. Yu Jing, berikan sisa kekuatanmu, kata Yu Hui. Setelah mengatakan itu, petir segera melonjak dari tubuh mereka sebelum melesat dan mengalir ke tubuh serigala menyebabkan aura serigala perak menjadi lebih kuat. Mata serigala perak menatap tajam pada harimau api, tampaknya memiliki rencana. Petir yang liar segera melonjak di tubuhnya. Harimau api tampaknya juga mengerti kalau serigala perak berencana membunuh dengan satu pukulan. Segera api yang sangat panas melonjak dengan liar saat menghadapi petir yang melonjak. Sementara itu di lantai 2 hutan mayat, Xiaoyan dan lainnya juga merasakan ada aura pertempuran yang liar. Aura macam apa ini? Ini sangat kuat. Seru Mu Peng tertegun. Ayo pergi dan lihat, kata Xiaoyan. Sementara itu di ruangan besar dan tersembunyi, satu sosok pria berjubah putih melihat ke arah cermin cahaya. Ini sebenarnya pertarungan antara Raja Serigala Guntur Perak dan Harimau Suci Api Surgawi. Ini adalah pertarungan yang langka, gumam pria itu dengan senyum aneh. Di medan pertempuran, Yu Hui melihat serigala yang dengan keras berjuang menghadapi harimau api. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak, Raja Serigala Perak. Hancurkan untukku, teriak Yu Hui.
Tepat setelah suara Yuhui terdengar, Raja Serigala tiba-tiba melolong dengan tajam ke langit dan petir di tubuhnya segera melonjak menyebabkan langit yang luas dipenuhi dengan kekuatan guntur sebelum dengan kejam menembak ke arah harimau api. Harimau api sepertinya menemukan bahwa ada begitu banyak halilintar yang menakutkan di sekelilingnya, sehingga api yang semula menutupi tubuhnya membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya dan dengan mudah memblokir petir perak. Setelah memblokir serangan petir, harimau api mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, segera api berkumpul di mulutnya akhirnya berubah menjadi bola api yang melesat ke arah serigala. Yuhui, sepertinya kita menang, kata Yu Jing melihat ke arah serigala yang dipenuhi dengan guntur di langit. Yuhui hanya diam, dengan penglihatannya, tidak sulit untuk mengetahui kekuatan macam apa yang tampaknya terkandung di dalam harimau api. Yuhui, mengapa kita tidak mengambil tindakan agar macan api tidak akan pernah berbalik menyerang, kata Yu Jing. Tidak, setelah memberikan kekuatan kita pada serigala perak, kekuatan kita saat ini hanya dapat melindungi diri kita sendiri. Adapun wanita itu, kata Yuhui memalingkan matanya ke tempat Mu Ying berada, dia bisa merasakan kekuatan puncak dari Dou di bintang 4 yang besar, jika dia bergerak, maka Mu Ying juga akan membuat gerakan. Pertempuran di langit juga semakin sengit, saat serangan serigala perak dan macan api meningkat secara ekstrim menyebabkan seluruh ruang dipenuhi dengan suara yang menghancurkan dari berbagai arah. Suara ledakan keras terdengar, ketika serigala melepaskan serangan 1000 guntur, itu adalah serangan terkuatnya yang menggunakan kekuatan guntur yang tinggi untuk membentuk jaring guntur yang besar, dan melesat ke arah harimau api. Keganasan melonjak di mata harimau api saat melihat itu, api di tubuhnya seketika memadat akhirnya berubah menjadi bola api merah yang menembak ke arah jaring besar, kedua kekuatan bertabrakan dengan keras menyebabkan ledakan dahsyat dan energi liar menyapu sekitarnya. Jaring guntur membungkus bola cahaya api merah yang berjuang keras di dalam jaring guntur, melihat bahwa dia berada di atas angin sejak awal, serigala perak tersenyum sinis. Melihat serigala perak tersenyum sinis, harimau api mendengus dingin. Di saat yang sama, kekuatan api yang liar segera melonjak dan menghancurkan jaring guntur. Kejutan melonjak di wajah serigala perak, jaringnya dikalahkan begitu cepat ketika dia melihat api biru yang keluar dari bola api merah. Matanya sedikit kusam saat melihat api biru, dia merasakan api biru itu membuatnya merasakan gelombang seperti kematian, segera tubuhnya mengeluarkan kekuatan guntur untuk menangani kerusakan yang disebabkan oleh api biru. Meskipun ia tidak jelas tentang apa api biru itu, namun kerusakan yang disebabkan oleh api biru cukup besar. Guntur di langit dibawa ke dalam tubuh oleh serigala perak dan dengan gila melawan api biru, di bawah kekuatan penghancur guntur, api biru akhirnya menghilang. Energi api biru yang menakutkan meledak dan kemudian menyerang tubuh serigala perak menyebabkan raungan marah serigala memenuhi langit. Kilatan dingin melintas di mata harimau api saat melihat serigala mulai terluka. Dan dengan cepat meluncur ke arah serigala, pilar api yang sangat tajam melesat keluar dari mulutnya dan menembus tubuh serigala perak yang sudah terluka. Dasar sialan, umpat Yuhui saat melihat serigala yang terluka, dia lalu melirik Mu Ying yang mengayunkan kakinya dengan santai di cabang pohon. Dia dan Yu Jing bertukar pandang, mereka melihat serigala perak dengan nafas semakin lemah. Ayo pergi, kata Yuhui, keduanya segera berubah menjadi kilatan cahaya dan melarikan diri. Mu Ying nampak menyeringai saat melihat itu, lebih baik jika kalian berlari lebih cepat, jika tidak, kalian bukan hanya akan kehilangan lebih dari sekadar poin, kata Mu Ying yang suaranya bergema. Suara Mu Ying baru saja bergema, ketika poin di layar cermin muncul di depannya, tempat ke-10 Yuhui dan tempat ke-21 Yu Jing menantang tempat pertama Mu Ying telah kalah. Pada saat yang sama, layar poin yang sama juga muncul di depan banyak orang yang tersisa di hutan mayat. Kelompok Xiaoyan juga melihat informasi di layar poin itu. Ayo pergi, ikuti aku, kata Xiaoyan. Mu Peng dan Yueru dengan cepat mengikuti di belakang. Macan besar, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, kata Mu Ying yang muncul di samping harimau api sambil mengusap dahinya. Di saat yang sama ruang sekitar nampak berfluktuasi ketika satu sosok pria tiba-tiba muncul. Teman ini masih menunjukkan belas kasihan, kata sosok pria tampan berjubah putih muncul di depan Mu Ying. Harimau api mengeram rendah saat melihat itu, dia bisa merasakan aura kematian yang pekat dari pria di depannya.
Mu Ying di sampingnya juga sedikit mengerutkan keningnya, saat merasakan gelombang kuat tak terlihat terpancar dari pria di depannya. Serigala langit, sepertinya kami tidak pernah menyinggungmu, apa maksudnya datang ke sini, kata harimau api waspada, dan api yang menakutkan juga muncul di sekitarnya dengan kuat melindungi Mu Ying. Aku tidak ada hubungannya kali ini, hidup Raja Serigala Perak ini belum berakhir, jadi kali ini aku datang ke sini terutama untuk itu, kata pria itu tersenyum tipis. Jika seperti itu, kamu dapat mengambilnya, kata harimau api. Kalau begitu aku akan mengambilnya, kata pria itu dengan santai, dia melambaikan tangannya dan sosok ilusi Raja Serigala Perak langsung mengeras, dan nyala api di atasnya langsung padam, kemudian pria itu membuka mulutnya dan menelan Raja Serigala Perak. Setelah melakukan itu, sosok pria itu juga sekejap menghilang ke langit. Macan besar, siapa itu? Tanya Mu Ying menyeka keringat dingin di dahinya. Saat pria itu muncul, dia bisa merasakan douci di tubuhnya nampak ditekan. Itu adalah orang yang paling kuat di seluruh hutan mayat, sebaiknya kita tidak membuat masalah dengannya, kata harimau api dengan wajah serius. Orang yang paling kuat di hutan mayat, tidak heran dia menyelamatkan Raja Serigala Perak, kata Mu Ying sedikit kesal. Sangat membosankan di sini, aku akan ke lantai 3 hutan mayat, kata Mu Ying segera berubah menjadi cahaya biru dan pergi dari tempat itu. Nona, tunggu aku, kata harimau api dengan cepat mengikuti. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.